Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam, Kepulauan Riau, atas nama Heriati SAG MPDI beserta Mistia SPD segera dimulai. Diawali dengan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulai kegiatan ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapat ridha dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita memulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil lana fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin silahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
dilanjutkan dengan diseminasi sosialisasi budaya positif oleh peserta calon guru penggerak Kota Batam Angkatan 7 Kepulauan Riau. Dalam hal ini kami akan menyampaikan materi tersebut yang didahului presentasi dari Ibu Mistiah SPD. Kepada Bu Mistiah dipersilakan. Terima kasih Ibu Yanti. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kayaknya suasananya kita agak cair dulu ya. Untuk mencairkan suasana, apa perlu kita ice breaking dulu Bu Yanti? Nah, ice breaking dulu. Apa ini Bu Yanti ice breakingnya? Oke, baiklah. Ice breakingnya nanti kami tahan dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Kami mulai sebenarnya diseminasi kami hari ini, kami mendapat tugas dari berkaitan dengan kegiatan kami guru penggerak bahwa kami akan mensosialisasikan budaya positif yang sudah kami pelajari untuk dikenalkan, untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini sebenarnya tantangan untuk kami karena kami sebenarnya kan mengajak Bapak Ibu semuanya, hanya saja memang terbataslah kami mengajaknya. Kami mau mengajak semua kemarin, tetapi waktunya kebetulan dari sekolah kegiatannya tuntutannya kalau bisa tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu kami mengambil waktu sore, kami memohon waktu kesediaan Bapak Ibu, insya Allah ini tidak lama. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita ke budaya positif, saya ingin memperkenalkan dulu tentang apa yang sudah kami pelajari beberapa waktu kemarin. Yang kami pelajari di awal-awal, kami mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep kurikulum yang saat ini, yang sekarang sedang digalakkan oleh Mas Menteri kita, yaitu kurikulum Merdeka, itu memang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yang bisa diingat itu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Itu memang kita sudah sering dengar sejak kita kecil sampai sekarang ini. Bapak Ibu, kita nonton video dulu ya, biar suasananya agak cair. Ini kita video dari ini juga, dari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir. Bapak Ibu, tapi ini kami skip ya, mungkin ada beberapa yang tidak ditonton semua karena ini lama waktunya 13.50 menit. Ia dibesarkan dalam lingkungan. Ini sekalian pengetahuan sejarah. Ki Hajar sempat kuliah di Tokyo atau sekolah dokter dulu. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan, antara seperti utusan media dan kaum muda. Sejak muda, memahami impian besar beliau untuk film sejarah Bapak Di sini, Bapak. kita Ki Hajar Dewantara. Pada Tuhan pun tidak kini. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini,
Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasi, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti, dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan. Nah, itulah Bapak Ibu, bahwa seperti yang sudah direfleksikan oleh beliau, bahwa sebenarnya tujuan dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu sebenarnya adalah menuntun. Jadi sama seperti kalau kita punya anak, kita lah menuntun anak kita mau dibawa kemana anak kita itu nantinya. Harapan dari para pakar pendidikan ini, kenapa mengusung filosofi Ki Hajar Dewantara? Karena ingin kita sebagai pendidik, kita sebagai guru memperlakukan anak-anak siswa kita itu sama kayak anak kita di rumah. Kita tuntun, kita arahkan yang betul, supaya anak-anak itu nanti kelak menjadi berhasil, orang yang berhasil. Dan di video tadi ada bukan siswa ya, tetapi anak-anak itu lahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka lahir dengan ada kodrat zaman, kodrat alam. Kalau kodrat keluarga itu sudah termasuk kodrat apa ya itu Bu Yanti ya? Kodrat alam ya, di lingkungannya itulah dia akan dibawa kemana. Harapannya dari video tadi hanya pengantar untuk apa sih yang selama ini kami pelajari. Jadi kami Bapak Ibu mempelajari pendidikan itu seperti ini. Kita yang berubah dulu, kita yang berubah guru sebagai guru, kita yang akan merubah siswa. Kita menuntun siswa karena kalau siswa ini kan usianya masih latih lah kalau kita bilang. Jadi kita mengarahkan, nah sebaiknya seperti ini. Tapi lebih menuntunnya, biar mereka itu berjalan, mereka punya cita-cita, mereka punya karakter. Lah kalau salah kita lah yang mengarahkannya. Itu yang sudah menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang budaya positif yang pada kesempatan kali ini memang akan kami sosialisasikan ke Bapak Ibu. Budaya positif ini salah satu yang sudah kami pelajari di program pendidikan guru penggerak. Lah untuk yang kegiatan yang akan kami sosialisasikan mungkin tidak terlalu banyak. Kami juga mengingat waktu juga. Sebentar ya Bapak Ibu, ini tadi tutup dulu. Ya. Ini sebenarnya ada beberapa, tapi nanti tidak semuanya dibahas Bapak Ibu. Oke, ini ada di sini disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman, kemudian ada restitusi, keyakinan kelas, ada restitusi. Ini 5 posisi kontrol, nanti perlu kami memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ada juga segitiga restitusi, kami juga perlu mengenalkan Bapak Ibu semuanya. Saya pertama mungkin akan menyampaikan keyakinan kelas dulu. Kalau yang ini kan teori-teori semua Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ini kita sudah mulai praktek
apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah diarahkan ke kami nanti bagaimana. Jadi keyakinan kelas itu sama seperti ketika kita mau ada kegiatan seperti ini, kita membuat kesepakatan pada saat berlangsungnya kegiatan, maunya kita bagaimana aturan kegiatannya itu. Gitu. Tapi ini kita di kelas kita terapkan di kelas seperti apa. Saya kemarin sudah mencoba membuatnya juga tapi pas saya di wali kelasnya ya, saya di kelas saya membuat aturan kelas. Anak itu nanti mau gimana di kelas itu, tetapi tidak jauh dari peraturan yang ada di sekolah. Karena kenapa dinamakan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan kan sifatnya udah diatur gitu aja. Mereka udah dapat tidak boleh ini, dilarang ini, seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, mereka seolah-olah mereka lah yang membuat itu, supaya mereka tidak semena-mena habis itu. Itu salah satunya. Kemudian kami kemarin sudah mempraktekkan Bapak Ibu, ini sedikit. Ini kemarin kami sudah mempraktekkan tentang kesepakatan kelas. Ini saya minta anak-anak itu untuk menuliskan di kertas apa yang tidak diharapkan dan apa yang diharapkan. Cuma ini mungkin tidak terlalu kelihatan. Sama, ini juga sama. Yang diharapkan dan yang tidak diharapkan di kelas itu maunya bagaimana gitu. Kemudian ini videonya bisa kita ini belum sempat diedit Bapak Ibu. Jadi saya meminta anak 11 IPA 8 untuk menulis apa yang mereka harapkan dan apa yang tidak mereka harapkan. Itu yang tidak diharapkan, maksudnya di kelas itu yang tidak diharapkan mereka apa gitu. Banyak ternyata poin-poinnya mereka itu di situ Bapak Ibu. Ini lumayan panjang. Nah ini karena mereka kan ngeluh tuh sampah berserakan, terus guru banyak tugas atau PR. Kebetulan kalau saya posisinya tempat duduk kan kadang saya ganti gitu, jadi mereka tidak mau ada pergantian posisi duduk seperti itu. Ini ada pencurian pena atau ATK alat tulis mereka. Ini yang diharapkan, yang tidak diharapkan terjadi di kelas tersebut. Kemudian yang saya langsung aja, ini ada banyak, nanti ada kesimpulannya di akhirnya. Nah ini ada beberapa poin nih. Ini dikumpulkan dulu mana yang tidak diharapkan dan kemudian mana yang diharapkan di sini. Banyak memang. Nah, ini yang diharapkan. Nah, salah satu kenapa kami mencoba membuat kesepakatan kelas, karena supaya mereka nanti yang memutuskan kelasnya tidak boleh pada saat pergantian jam lah, terutama kalau pagi kan pasti bersih. Kelasnya tidak boleh pada saat masuk, tidak boleh berserakan. Terus kedua, di situ saya tidak menggunakan kata jangan atau dilarang. Kalimatnya saya ubah. Kita ubah aja lah kalimatnya karena kita yang mau melakukan di kelas itu, maka kesepakatannya kita ubah saja. Sebenarnya ini juga untuk sampai sekarang lah belum terlalu efektif lah, saya belum terlalu mengaplikasikan. Ditambah kemarin kami kebetulan ada rolling kelas kan, jadi sebelum dicetak kesepakatan kelas, rencana saya itu kesepakatan kelas itu yang sudah kami susun akan diketahui oleh guru mapelnya, karena ini kan berkaitan dengan belajar anak, kemudian anak itu maunya bagaimana gitu di kelas, kemudian dengan sikapnya juga termasuk di situ, belajarnya, sikapnya, hubungan baik dengan sama-sama siswa itu, tidak ada bully-bulian atau bagaimana. Ini sebenarnya nanti saya mau saya cetak aja, entah di cetak itu aja di apa namanya,
banner ya, dijadikan banner aja karena pendek juga nanti. Itu udah disimpulkan kalau nggak salah ada 7 atau beberapa gitu. Jadi saya pengennya orang tua juga tahu. Orang tua nanti disosialisasikan ke orang tua di grup WA, ini loh kesepakatan yang sudah dibuat. Saya harap nanti kalau ada anak yang melanggar ya Bapak Ibu tahu konsekuensinya seperti ini yang sudah disusun sama anak-anak. Itu sih kenapa kesepakatan kelas itu diperlukan, karena supaya mereka lebih betah di kelas itu, lebih merasa kalian kok saya punya kelas di sini, lebih punya lah, lebih bersama dengan kawan-kawannya. Itu tentang budaya positif yang pertama. Nah ini yang untuk budaya positif yang pertama ya Bapak Ibu. Nah itu sudah selesai. Kita lanjutkan lagi tentang budaya positif yang berikutnya. Nah di sini ada restitusi namanya. Restitusi ini nanti kami juga kemarin sudah praktek. Ya namanya kami kan banyak tuntutan, banyak tugas. Kami sebenarnya senang juga sih Bapak Ibu mengerjakan tugas itu. Jadi kami belajar juga. Oh seperti ini sebenarnya gitu. Cara kalau anak bersalah seperti apa. Kita kan kadang nggak sabaran nih sama anak kalau bersalah. Tanpa mendengar alasan mereka bagaimana gitu. Kami diajarin juga seperti itu. Bapak Ibu, materi untuk restitusi ini akan dilanjutkan oleh Ibu Yanti. Silakan Bu Yanti. Untuk teori ini memang saya, karena kita mengambil waktunya sedikit saja. Ini dulu kita Bapak Ibu, sebelum kita ke restitusi, ini 5 posisi kontrol. Jadi budaya positif yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Kita memperlakukan siswa, di sini ada 5 ya, di sini 5 ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, teman. Ini acak Bapak Ibu, tidak, maksudnya yang manajer ini kenapa saya taruh di tengah ya, biar tak kosong gitu aja, desainnya aja. Oke, kita melihat sama-sama ya Bapak Ibu, bagaimana 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang nanti bisa kita terapkan kepada siswa kita. Ya, kita lihat video saja. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah. Ibu ini yang posisi penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bapak Ibu, saya percepat ya posisi kita karena sama-sama guru, kita pastinya sudah mengerti kalau posisi teman nanti efeknya seperti apa gitu. Ini waktunya 12 menit kalau kita minta semua. Posisi pemantau dulu ya, kita lihat video itunya dulu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Oke, saya lanjutkan yang posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi. Oke, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu banyak apa ya? Banyak menyimpan pertanyaan mungkin dari yang sudah video yang sudah ditayangkan. Itu artinya kita tidak harus kalau menurut saya ya, karena saya kan juga sama-sama lagi belajar. Ada di posisi-posisi tertentu kita harus menjadi yang nomor 1 tadi, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, nomor 5. Tetapi memang dari yang sudah kami pelajari, memang yang nomor 5 itu yang paling baik, karena memang di situ seperti kita guru itu sebagai coaching siswa. Mereka lah yang mencari solusi sendiri, mereka yang berusaha nanti bertanggung jawab apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi ya pastinya Bapak Ibu, kita sudah ngerti lah kondisi di SMA 8 seperti apa. Pasti nanti memang bisa itu diterapkan di sini, kayak mana itu Bu, pasti gitu kan. Ya mungkin kita sabar Bapak Ibu, pelan-pelan. Jadi sama kayak kita mungkin ngadepin anak kita di rumah. Saya juga banyak belajar dari sini. Saya mencoba kalau mereka berbuat salah, saya coba limpahkan ke mereka dulu. Terus apa kira-kira kalian maunya gimana gitu, saya serahkan ke anak-anak saya dulu. Jadi seperti itu juga saya belajar ke siswa di sini. Saya mungkin ya belajar menerapkan juga lah apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan ini. Memang untuk kuncinya cuma satu sih, sabar aja. Walaupun mungkin anak kita seperti itu, ya kita tidak bisa merubah anak itu disuruh menjadi seperti yang kita inginkan terus, itu kita tidak bisa. Karena mereka punya keunikan sendiri-sendiri dan kita sebagai guru kita hanya menuntun saja. Menuntun supaya mereka itu tetap berjalan yang sesuai dengan yang sebenarnya lah, yang tidak menyeleweng. Gimana Bu Yanti, ada yang mau ditambahkan dulu untuk yang 5 posisi kontrol? Ini tadi kita sudah melihat video tentang 5 posisi kontrol. Akan kita lanjutkan tentang ketika anak melakukan kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini kita sudah belajar namanya restitusi Bapak Ibu. Kami sudah belajar restitusi, dikenalkan dengan istilah restitusi tersebut. Aduh. Oke, ini restitusi. Jadi restitusi itu seperti
seperti ke arah ke posisi manajer. Jadi anak yang mencari solusi ketika seseorang lah, bukan hanya siswa, seseorang bersalah, maka langkah-langkah penyelesaiannya itu seperti ini. Ini segitiga restitusi. Tahapan penyelesaian, 3 tahapan segitiga restitusi yang didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bu Yanti, perlu kita tampilkan sekali lagi untuk yang ini? Nggak usah. Oke. Bapak Ibu, itu baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan disambung oleh Ibu Yanti. Terima kasih. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini MC plus pemateri ya. Ini giliran saya untuk diseminasi hari ini. Untuk itu lebih berkahnya kita mulai berdoa dalam hati, khususnya saya pribadi, bagaimana semua hari ini dilancarkan kegiatan kita bersama. Khususnya kami sebagai calon guru penggerak yang saat ini sedang tahap melakukan pelatihan atau pendidikan guru penggerak. Insya Allah semoga kami diluluskan dengan kemampuan yang sudah kami dibekali dengan beberapa teori, dan kami berharap juga ini bukan sekedar teori, tapi memang betul-betul nanti mampu kami aplikasikan sebagai mentor maupun motivator bagi teman-teman guru yang lainnya. Ini salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi intinya Bapak Ibu, kita mengajar itu melihat siswa bukan sebagai seorang siswa yang ingin kita berikan ilmu saja, tapi bagaimana seorang peserta didik itu kita ayomi, kita peluk dengan rasa kasih sayang sebagai seorang guru kepada muridnya atau siswanya, atau sebagai orang tua plus sebagai anaknya. Nah, di sini karena kita sudah membahas tentang peraturan dan keyakinan kelas, ini aplikasinya sebenarnya sih dari teori-teori yang sudah kami peroleh, menambah wawasan saja bahwa sebenarnya yang sudah dipraktek tadi Bu Miss itu kan contohnya ya, contohnya beliau bagaimana di kelas melakukan sebagai awal pembelajaran. Seharusnya itu Bapak Ibu dilakukan di awal pembelajaran kita, di awal kita memulai pertemuan pertama di kelas. Tidak hanya wali kelas yang melakukan itu, tapi sebaiknya seluruh guru mapel harusnya melakukan hal yang sama. Mereka harus punya bentuk kesepakatan bersama dengan peserta didik yang akan mereka berikan proses pembelajaran pada saat pertemuan pertama itu. Dan itulah yang akan dipegang terus hingga masa 1 semester lah ya. Jadi digunakan itu sebagai pegangan kita untuk mendisiplinkan diri sebagai keyakinan diri. Nah, di sini contoh peraturan pertama misalnya tepat waktu. Kita dimulai dan selesai tepat waktu. Silakan Bu Miss. Mungkin peraturan kedua, doa dulu sebelum melakukan pembelajaran. Kita sebaiknya berdoa dulu, yang muslimnya dengan caranya, yang non muslimnya dengan caranya. Lanjut Bu, yang ketiga handphone misalnya. Nah, kita kan mau nggak mau pasti handphone ada salah satu ada yang nggak pernah terpisahkan. Begitupun juga kita sebagai guru sebenarnya akan menggunakan media ini sebagai alat bantu untuk anak-anak melaksanakan proses kegiatan belajar. Tapi kita buat catatan, tidak bisa digunakan tanpa izin. Nah, selanjutnya Ibu, yang keempat, angkat tangan. Nah, budaya kita anak-anak kadang santunnya kurang mungkin di kelas. Nah, ini juga perlu kita sepakati. Bagaimana membina karakter anak di kelas, adab santunnya kepada guru, mereka harus mengutamakan dulu kesopanannya, ya, penghargaannya kepada gurunya. Mungkin dengan cara salah satunya jika ingin berbicara atau bertanya, ya, didahulukan dengan mengangkat tangan. Ini mungkin pada umumnya ya, tidak semua guru mungkin menggunakan salah satu keyakinan ini, tapi beberapa guru yang lebih kepada karakter anak akan menggunakan salah satu peraturan ini. Silakan Ibu, lanjutnya. Terus aja. Yang kelima, menyimak. Bagaimana
bagaimana kita ajarkan atau kita sepakati bahwa anak itu harus menyimak. Sebenarnya ini bukan kita guru Bu ya yang minta mereka menyimak, mereka yang meminta bahwa kami pengen Bu dalam kelas itu jangan ada yang berisik, kalau menyimak semua, jangan ada yang ribut. Itu harusnya kesadaran dari mereka Bapak Ibu, bukan kita yang meminta mereka menyimak. Tapi bagaimana bentuk keyakinan ini, kesepakatan ini mereka yang mengusulkan hal itu, bahwa kita harus menyimak di saat guru menjelaskan misalnya, atau di saat teman sedang presentasi. Itu bagian daripada bentuk keyakinan mereka. Terus jaga kerapian meja. Nah, salah satu ini bentuk pengelolaan kelas ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus tahu ini. Bentuk pengelolaan kelas adalah salah satu kewajiban kita sebagai guru, harus menguasai itu. Nah, siswa yang paham itu biasanya mereka akan meminta temannya untuk merapikan meja, atau kita sendiri mungkin menyepakati bersama. Kenapa? Karena kalau meja berantakan, ya minumannya di situ, ya makanannya di situ, gimana rasanya Bu kita ngajar? Ya kayak di nongki cafe gitu ya, bukan ruang yang memang harusnya formal dengan kerapian yang layak kita pandang sebagai guru, dan mereka sendiri yang akan merasakan imbasnya kalau berantakan ruangan itu. Nah, ini bentuk keyakinan diri. Untuk kelas yang seru dan produktif, tentu mereka mengutamakan karakter diri ini, bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, menyimak dengan baik. Jadi yang diingat, Pak Kepset pernah pesan, sebaiknya visi misi kita nanti, salah satu visi misi kita yang harus kita kembangkan di sekolah ini adalah penerapan akhlakul karimah. Waduh, Masya Allah, saya secara pribadi guru agama merasa wah ini sangat baik untuk kedepannya, karena ternyata beliau prestasi oke, tapi sepertinya beliau lebih memberatkan kepada penerapan akhlakul karimah dulu untuk visi misi kita ke depan. Dan ini kaitannya dengan bentuk kesepakatan dan keyakinan diri anak juga di kelas, perlu kita berikan dasarnya dari kelas dulu, sehingga kalau semua kelas mampu melaksanakan, semua peserta di kelas mampu melaksanakan, otomatis semua warga Semandel pun juga akan merasakan antusiasme. Lanjut Ibu, apa itu terakhir? Ya, ini bentuk keakraban kami dengan Bu Miss. Alhamdulillah dari awal perjuangan sampai akhir, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu bersama, suka dukanya. Mungkin materi terakhir Ibu silakan ditayangkan aja, ada yang link tadi, itu ditonton saja. Mungkin sambil saya juga menyampaikan bahwa budaya positif Bapak Ibu perlu kita tanamkan di lingkungan sekolah kita. Kenapa? Karena budaya positif itu berawal dari warga sekolah itu sendiri. Bisa terwujud apabila volumenya barangkali bisa dikecilkan Ibu. Iya, nanti saya punya link juga diputar aja sambil ganti ngomong, gak apa-apa. Ada di WA Ibu saya kirim tadi. Nah, itu aja dibuka. Nah, di WA Ibu ada saya punya slide. Iya, yang link ini diseminasi. Oke, sambil ya Bu, mohon maaf, gak apa-apa, saya terakhir tapi saya puas dengan pemaparan Bu Miss Dia tadi, sudah mewakili materi kami yang memang harusnya kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Kaitannya dengan budaya positif, saya berharap kita memulai dari diri sendiri dulu sebagai guru dan sebagai seorang siswa. Nah, hari ini peserta didik ada yang hadir mewakili teman-temannya, nanti bisa disampaikan barangkali ya. Nah, ini sambil saya ngobrol boleh disaksikan ini karena mengingat waktu, atau kita fokus. Nah, ini gambaran diri saya sebagai guru penggerak. Alhamdulillah sebelum jadi CGP saya sudah selalu bergerak dan bergerak selalu ya, dimanapun itu, di internal sekolah maupun di luar sana. Nah, pada hakikatnya guru penggerak adalah pemimpin pembelajar yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, secara utuh ya Bapak Ibu, luar dalam dirinya, tidak hanya akademiknya. Nah, ini salah satu bentuk pembelajaran inovatif Bapak Ibu. Kita tidak fokus hanya proses kegiatan belajar mengajar itu di kelas, tapi bagaimana anak-anak bisa tampil ya dengan dirinya sendiri, dengan ekspresi diri mereka sendiri. Nah, media sosial itu kita gunakan Bapak Ibu, karena anak-anak akan merasa mereka lebih tereksplor apa yang potensi mereka miliki, dan itu salah satu tujuan kita sebagai guru penggerak, memfasilitasi, mendorong, memberikan bimbingan kepada anak kita untuk menjadi diri mereka sendiri, sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan pun sesuai dengan keinginan mereka.
dan rasa nyaman itu akan mereka rasakan. Tolong Bu, di stop di sini. Nah, oke. Sebagai guru penggerak ada 4 elemen utama yang dapat saya gunakan sebagai bahan reflektif untuk terus dapat merefleksi diri Bapak Ibu ya. Pertama, kita sebenarnya di poin asesmen itu juga atau question itu yang baik mungkin Bapak Ibu yang sudah mengisi ada melakukan tidak pertanyaan pada siswa setiap akhir pembelajaran. Nah, ini yang kadang kita guru lupa melakukan hal itu. Padahal di kegiatan awal boleh kita lakukan, di akhir pun seharusnya juga kita lakukan. Tapi itu yang sebenarnya menjadi poin penting sebagai guru. Kenapa? Karena dari situ kita tahu Bapak Ibu, anak-anak nyaman nggak dengan pembelajaran kita pada hari itu? Anak-anak merasa nyaman nggak dengan pembelajaran hari itu? Karena tujuan utama dari proses pembelajaran kalau dalam profil Pancasila ya, semuanya tertuju kepada siswa. Bahkan kalau perlu bunyinya di situ peserta didik adalah dewa di sini. Dewa dalam artian kita lebih memprioritaskan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Guru hanya mengarahkan dan memberikan fasilitas. Siswa yang harus lebih eksplor dengan potensi diri mereka sehingga mereka belajar dengan rasa nyaman, bahagia. Sehingga tujuan pembelajaran itu sendiri pun akan tercapai dengan baik tanpa ada rasa paksaan. Yang kedua, mengevaluasi model dan metode pembelajaran digunakan di kelas Bapak Ibu ya. Nah, ini ternyata salah satu juga tugas kita sebagai guru bagaimana memvariasikan model pembelajaran kita di kelas. Jangan kita monoton kalau menggunakan media, tapi medianya jangan monoton di YouTube terus, tapi di IG, di TikTok sekarang banyak media yang bisa kita fungsikan Bapak Ibu untuk merefleksikan atau mengeksplor hasil pembelajaran peserta didik kita. Terus yang ketiga mengevaluasi manajemen. Nah, kita sebagai guru bertanggung jawab atas pengelolaan kelas kita sendiri. Nah, itu nilai poinnya. Dari awal kita sudah masuk membuat perjanjian dengan adanya keyakinan kelas, komitmen kelas, keyakinan kelas. Nah, bagaimana melakukan itu dengan baik? Nah, itu kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Yang keempat, perlu adanya komunitas belajar profesional. Nah, inilah kami, alhamdulillah, di sini ada foto Bapak Ibu ya. Ini kayaknya teman-teman yang sudah menjadi bagian daripada komunitas kami. Insya Allah Bu Diah sebagai senior kita nanti juga akan menjadi mungkin tim pengarah kita di sana. Kami berharap nanti tim komunitas inilah yang akan selalu bergerak. Kita mendapatkan PR, khususnya kami berdua, bagaimana kami bisa menjadi ikon, bisa menjadi role model teman-teman di Semandel ini, apapun itu bentuknya yang bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran di sekolah atau budaya positif di sekolah. Kami diberi tugas untuk itu. Nah, kami sebagai guru penggerak perlu wadah. Wadah inilah yang kami manfaatkan nanti, yaitu adanya komunitas. Yang kami berharap Bapak Ibu yang ada saat ini sudah hadir hari ini saja, kami sudah sangat merasa disupport. Dan untuk kedepannya kita akan bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin kami yang menjalani secara teori dan pelatihan, tapi nanti insya Allah ilmu kami akan berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin salah satunya nanti kita ada mungkin 3 bulan sekali, terlalu lama ya Bu Miss ya, 3 bulan sekali. Mungkin sebulan sekali kita ada pertemuan khusus untuk membahas bagaimana kegiatan pembelajaran kita, apa program yang akan kita lakukan. Insya Allah dana ada Ibu. Kalau dana bos kayaknya untuk kegiatan komunitas ini insya Allah akan difasilitasi. Karena itu tinggal kita lagi nanti ke depannya menyusun program kerja kita. Alhamdulillah Pak Kepset juga sangat mendukung, bahkan meminta seperti apa bentuk hasilnya ya Bu Miss, produknya. Mudah-mudahan kita mampu dan teman-teman komunitas saat ini juga bisa membackup kami, mensupport kami dari belakang. Kami juga merasa sangat terbantu untuk itu. Dari presentasi yang hari ini kami berharap kalau kami berdua sudah melakukan keyakinan kelas itu di kelas pembelajaran masing-masing, kami berharap nanti teman-teman juga sudah mulai melakukan. Kalau perlu nanti divideokan Bapak Ibu. Kita yang komunitas nanti kalau perlu ada produk masing-masing ya Bu Miss ya. Kita kalau perlu nanti bikin khusus komunitas itu, kita bikin YouTube-nya, apa kegiatan kita tampilkan khusus Semandel gitu. Dan Bapak Ibu lah yang memulainya dengan kami untuk melakukan menerapkan keyakinan kelas ini. Kalau bisa divideokan, nanti kita buat semacam timnya khusus untuk mengumpulkan
mengumpulkan hasil video tersebut sehingga nanti tim komunitas kita ini betul-betul berjalan sesuai dengan programnya. Kita mulai yang kecil-kecil dulu, bentuk aplikasinya keyakinan kelas dulu atau semacam kesepakatan kelas dulu. Mungkin nanti ke depannya apalagi gitu produknya. Dan kalau ini mampu kita jalankan dari komunitas kecil kita dulu, akan berimbas kepada teman-teman yang lain. Insya Allah budaya positif yang kita harapkan lahir dari Semandang ini akan berjalan semestinya. Karena sesungguhnya budaya positif itu akan terjadi apabila antara siswa, orang tua, guru, tim stakeholder, ya, yang berperan dalam lingkungan sekolah ini semua berpartisipasi dan bekerja sama. Tapi kalau tidak ada kerjasama itu sulit untuk kita mencapai itu. Apalagi namanya budaya disiplin positif. Nah, itu kita harus mulai dulu memang dengan diri kita sendiri. Siswa juga demikian, dibantu dengan kebijakan tim stakeholder. Insya Allah visi misi ke depan pun kita akan lahirkan dari tim komunitas yang ada saat ini. Ini pesan dari Pak Kepsek. Insya Allah besok kita lanjut ya Bu Miss dengan pembahasan visi misi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini besok bisa kita sambung lagi. Paling itu kita pertemuannya hanya 1 jam lah, paling lama Bu ya, 1/2 jam lah hanya untuk membahas visi misi. Pak Kepsek juga sangat terbantu nantinya karena dari kita lah nanti diharapkan ada visi misi yang bisa menambah hebatnya bersama Semandang ini, karena kita pakai moto ya, maju bersama hebat semua. Nah, kami ingin bukan kami saja yang saat ini merasakan hebat itu sebagai CGP, tapi juga teman semua akan berimbas hal yang sama. Hebatnya di sini bukan berarti kami hebat dalam segala hal, Bapak Ibu, tidak, karena kami pun juga tidak akan hebat tanpa dukungan Bapak Ibu. Termasuk hari ini, kami tidak akan mampu membuat aksi nyata ini tanpa dukungan Bapak Ibu dan anak-anak Ibu semua ya, yang sudah hadir mewakili teman-temannya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat, berkah. Ada lagi Bu Miss? Sebagai penutup, ada yang bertanyakan? Ya, kalau begitu kita buka sesi 2 pertanyaan saja. Mungkin atau tidak perlu pertanyaan, mungkin motivasi untuk kami atau semacam masukan, boleh. Kami minta dulu dari senior kita, dari Bu Diah Januari. Mungkin ada sesuatu yang perlu kami dengarkan dari Ibu sebagai guru senior kita. Silakan Ibu, ini kesempatan baik bagi kami untuk menerima masukan dari Ibu. Silakan ke depan Ibu, karena kita langsung shoot. Iya. Sebenarnya banyak Bapak Ibu yang mau kami sampaikan secara teori, tapi ya rasanya kalau semua mau disampaikan tidak cukup untuk kita ini aja sudah lewat dari yang ditentukan. Silakan Teh. Terima kasih kepada Bu Yanti yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sangat senang sekali dan termotivasi dengan adanya tadi keyakinan kelas, di mana memang tadi juga terpikir tidak hanya wali kelas, tapi mungkin per mata pelajaran yang mungkin kita akan mencoba untuk kedepannya. Itu kemudian juga kami di sini juga mengharapkan seperti ini tidak hanya sekali, karena juga kami merasa termotivasi dengan adanya Bu Yanti memberikan sosialisasi tentang apa itu guru penggerak, yang mungkin bagi teman-teman yang masih muda dan masih bisa berjuang untuk menyusul. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Diah Januari ini, Masya Allah. Ini guru senior kita Semandel ya. Tabarakallah Ibu, semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi kita semua. Barangkali satu orang lagi, silakan. Ya. Atau Bu Rodia yang baru selesai PPG, kita mau dengar, silakan Ibu. Pak Yasin, ya. Oke. Ke depan aja Pak, biar dikenal. Bu Miss boleh dampingi juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan materi yang sangat singkat ini, ya kita pun sebenarnya mendapatkan beberapa pelajaran yang sangat berharga. Ya, terutama bagaimana kita menghadapi anak. Ya, selama ini kita memperlakukan anak sebagai bukan anak yang merdeka, seakan-akan ini salah, itu salah, dan seterusnya. Ya, dengan memperhatikan materi tadi, ya kita bagaimana memerdekakan anak. Jadi anak-anak kita berikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi selama ini ya kadang anak belum menyampaikan pendapatnya, kita sudah justice, kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini, sehingga anak-anak yang harusnya mengukakan pendapatnya tidak jadi mengukakan, karena kita katakan kamu seperti ini, kamu seperti ini. Jadi kita ini guru merasa kita yang benar, anak-anak serba salah. Ya, jadi dengan materi yang disampaikan tadi oleh Ibu Miss dengan Ibu Yanti, yang mudah-mudahan kedepannya kita tidak memperlakukan anak sebagai anak yang terkungkung, ya gurunya saja yang merasa benar, ya tetapi anak-anak merasa merdeka dengan menerima masukan-masukannya atau alasan-alasannya. Ya saya sendiri sebagai kesiswaan, setiap anak yang melakukan pelanggaran, ya langsung saya berikan hukuman tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Ya di posisi yang pertama tadi. Ya sebagusnya tadi yang kelima kita terapkan. Yang mudah-mudahan kedepannya ya kita bisa terapkan yang bagian kelima tadi. Ya sebagai manajer. Ya saya kira demikian. Yang mudah-mudahan kedepannya kita lebih lebih bersemangat lagi untuk menerima paparan-paparan dari peserta CGP 7 ini. Ya saya kira demikian. Terima kasih atas arahan dan ilmunya. Ya semoga kita bisa terapkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan dulu yang meriah untuk dua senior kita yang sudah menyampaikan pendapatnya dari hasil diseminasi kami pada hari ini. Silakan Bu Miss, barangkali masih ada yang mau sampaikan. Ada yang mau sampaikan sedikit. Kebetulan sosialisasi ini kan ada siswa dan ada Bapak Ibu guru semuanya ya. Harapan saya setelah melihat filosofi kemudian tujuan pendidikan yang saat ini, tidak ada miskonsepsi misalkan siswa nanti guru tidak boleh marah-marah. Tidak juga seperti itu ya. Nah ya, karena kebetulan ini ada beberapa siswa, hanya saja sama Bapak Ibu guru juga sedang belajar mengelola emosi, kemudian belajar juga gimana ya biar saya juga anak-anak saya juga nanti anak-anak murid atau anak-anak saya di rumah juga lebih baik dari yang hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Iya, sepertinya juga layarnya sudah minta diakhiri ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam Kepulauan Riau berharap nanti ke depannya ada yang menyusul kami lagi. Karena ini berhubungan nanti kolaborasi kita yang semakin baik, dan itu juga demi kemajuan kita bersama di Semandel ini. Maju bersama, hebat semua. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Oh iya, ada pantun dari Bu Miss. Kalau tadi saya pertama, sekarang Bu Miss yang penutup. Saya sampaikan dulu pantunnya Bapak Ibu ya. Makan ikan durinya tertelan, dia menangis karena terasa sakit. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran kawan-kawan yang penuh semangat. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan ya untuk semuanya. Alhamdulillah sudah kita buka dengan doa, dengan membawakan lagu. Waktunya barangkali kita tutup ya Ibu, dengan berakhirnya materi kami sebagai presentator diseminasi calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam Kepulauan Riau. Saya atas nama Herianti SAG MPDI, Bu Mistia SPD, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan partisipasinya untuk
diseminasi kami pada kali ini. Semoga semoga keberkahan melimpah kepada kita semua, khususnya kami yang sedang melaksanakan tugas sebagai peserta CGP Angkatan 7. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan diseminasi calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam Kepulauan Riau